Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Hoina Murifi. Saya lagi kegiatan hari ini teman-teman, dan alhamdulillah ada beberapa kado buat dede bayi. Dan ini tuh saya mau buka dulu ya teman-teman untuk yang satu ini. Nah, isinya apa ya? Pasti teman-teman juga penasaran, saya pun penasaran ya teman, ini tuh isinya apa. Nah, alhamdulillah untuk keadaan saat ini saya diberi kesehatan dan juga badan yang fit ya teman-teman. Dan hari ini tuh saya mau pindahin lemari dari kamar si kakak dan juga kamar saya itu tuh dituker. Tapi sebelumnya kita buka dulu kado dari saudara saya ini. Dan ini alhamdulillah ya teman-teman, itu ada gendongan yang berbentuk kepala sapi. Masya Allah, ini tuh lucu banget ya, apalagi ini tuh warnanya magenta gitu ya, apa purple, ini tuh saya kurang tahu, pokoknya seperti ini aja gitulah ya. Dan itu benar-benar unyu-unyu banget, kepalanya kepala sapi dan itu lembut banget, Masya Allah. Dan ternyata ini tuh motifnya polkadot seperti ini. Ini tuh lucu banget. Terima kasih ya untuk yang sudah ngasih, semoga Allah ngasih rezeki yang begitu berlimpah dan juga berkah kepada saudara saya tersebut. Nah, ini untuk gendongannya kita balikin lagi bentuknya ke awal dan kita simpan dulu ya teman-teman. Yuk kita mulai untuk mindahin lemarinya. Tapi di sini tuh Pak suami ya yang bekerja. Kalau saya mah ngerekam-rekam aja, paling nanti bantuin sedikit-sedikit karena bukan apa-apa. Untuk saat ini saya itu masih pertama keadaannya belum fit bener. Jadi kalau untuk ngangkat yang berat-berat itu tuh agak sukar ya teman-teman. Dan yang keduanya, yang pasnya itu saya lagi menggendong dede bayinya karena kata Pak suami, biarin aja Pak suami yang bekerja dan mama itu untuk gendong dede bayinya aja, biar nanti dede bayinya nggak kena debu gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk lemarinya sebelumnya itu sebelum dipindahin baju-bajunya itu baju-baju si kakak dan juga abang kecil ya, ini tuh mau dikeluarin terlebih dahulu karena rodanya itu udah nggak ada ya teman-teman, jadi agak sukar kalau mau dipindahin. Alhasil jadi harus dibongkar dulu untuk isinya biar nggak terlalu berat ya teman-teman. Dan kelihatan banget untuk pakaian kakak-kakaknya dedek bayi ini tuh benar-benar banyak banget. Dan nanti saya mau sortir aja sekalian biar nggak terlalu penuh untuk lemarinya ya, karena untuk sortir-sortir pakaian seperti ini tuh lumayan mager banget ya teman-teman, apalagi kalau lemarinya itu udah rapi gitu, udah sling gitu ya di dalam lemarinya itu benar-benar mager banget. Nah, untuk lemarinya dipindahin dulu seperti ini aja ya teman-teman. Dan di sini tuh Pak suami lanjut untuk ngebongkarin lemari saya dan juga Pak suami ya. Dan sama seperti sebelumnya, sebelum dipindahin Pak suami ngeluarin dulu baju-baju saya dan juga beliau ya, karena biar nantinya itu enggak terlalu berat. Karena kalau berat-berat lemari dipaksain untuk dipindah itu tuh nantinya rusak ya teman-teman. Nah, jadi biar nggak rusak, jadi lebih baik dikeluarin aja semuanya biar nanti saya yang sortir ya untuk pakaian-pakaiannya. Karena untuk ngelipat-lipat pakaian dan juga nyortir-nyortir pakaian itu Pak suami nggak hafal ya teman-teman. Alhasil nanti saya aja lah ya kalau yang ringan-ringan. Dan nanti bisa gantian lah ya untuk megang dede bayinya. Dan Pak suami setelah bersih-bersih, Pak suami bisa megang dede bayi dan saya pun bisa beraktivitas ya biar semuanya itu cepat selesai. Nah, di sini Pak suami kaget ya teman-teman pas ngelihat lemari saya dan juga Pak suami ternyata itu kena jamuran ya teman-teman. Jadi Pak suami bilang ini tuh harus disapu-sapu. Dan di sini posisinya saya tuh simpen tripodnya aja dan saya tuh pindah ke kamar yang sebelahnya ya teman-teman, biar dede bayinya itu nggak kena debu. Karena kalau untuk debu jamuran seperti ini tuh lumayan ngap juga, kasihan dede bayinya ya. Jadi dede bayinya saya amankan dulu ke tempat yang lebih bersih. Nah, di sini Pak suami bersih-bersih dulu belakang lemarinya biar nggak terlalu kotor ya teman-teman. Karena kata Pak suami biar sekalian bersih, karena kalau dipindahin itu tuh rasanya nggak afdol ya teman-teman kalau nggak dibersihin dulu. Dan di sini saya gregetan pengen turun tangan ya teman-teman, tapi apalah daya dikarenakan kondisinya yang nggak memungkinkan kalau untuk bekerja yang terlalu berat seperti ini ya, karena ini tuh kelihatan simple tapi memalukan tenaga yang begitu banyak. Dan kalau untuk ngangkat yang berat-berat saya hanya menginstruksikan
menginstruksikan gitu ya, maksud saya kepada Pak suami untuk memposisikan lemarinya itu kalau mau digeser seperti ini itu tuh harus begini gitulah ya. Nah karena Pak suami itu lumayan agak awam ya teman-teman kalau untuk beberes bebarangan seperti ini. Nah kata saya bukan seperti itu, nanti itu berat kata saya. Jadi Pak suami itu bisa masuk ke dalam kamar dan Pak suami dorong dari sebelah sana ya teman-teman. Jadi Pak suami itu nggak keberatan karena ngeliatnya juga nggak enak ya teman-teman kalau ngangkat lemari seperti itu. Jadi ya berat banget gitulah ya kelihatannya. Nah di sini tuh Pak suami ikut saran saya dan ngedorong lemari dari arah dalam ya teman-teman, dan alhamdulillah lancar jaya ya. Nah kalau seorang perempuan itu tuh kalau kelihatannya kalem gitu ya, kelihatannya cewek banget, padahal kalau ngangkat-ngangkat barang seperti ini itu tuh ahli banget ya teman-teman. Karena untuk yang mindah-mindah barang itu tuh para ibu-ibu ya, karena kalau bapak-bapak itu tuh cuman mindahin doang, karena kalau instruksi untuk cara mindahinnya itu tuh para emak-emak yang jago lah ya. Nah di sini siapa nih para ibu-ibu yang suka menginstruksikan untuk para pak suaminya itu mengarahkan barangnya ke tempat yang benar atau mengarahkan ke arah yang benar gitulah ya. Di sini tuh bukannya sok tahu atau apa, tapi karena benar-benar ya para emak-emak itu benar-benar jago-jago dalam mengarahkan atau memposisikan barang-barang yang ada di dalam rumah. Nah, kenapa untuk lemarinya ditukar sekalian ya teman-teman? Dikarenakan kalau lemari anak-anak masih di kamar yang saya tempati itu tuh benar-benar mengganggu banget, dikarenakan anak-anak kalau mau pakai seragam atau apa itu tuh ngambil dulu ke lemarinya mereka ya teman-teman. Dan sedangkan dede bayi kan sedang tidur, alhasil dede bayinya itu selalu terganggu. Nah Pak suami bilang lebih baik lemarinya ditukar aja dulu, nanti kalau mau pindahan lagi itu tuh gampang, tinggal ditukar aja lagi katanya. Ya lebih baik seperti itu ya teman-teman, daripada nantinya itu dede bayi terganggu, saya pun agak terganggu gitulah ya, dan juga si kakak dan juga abang kecil itu tuh nggak enak ya teman-teman. Ya lebih baik lemarinya ditukar aja dulu tempatnya ya. Jadi untuk lemarinya saya pindahin dulu biar kakak-kakaknya dede bayi itu kalau mau ambil baju lebih leluasa ya teman-teman, kalau ada di kamar yang mereka tempati ya teman-teman, jadi nggak karagok gitulah ya. Nah ini tuh ada lemari buku dan juga lemari barang-barang, pokoknya ini tuh barang-barang yang penting ya teman-teman. Di sini tuh mau dibersihin sekalian karena lumayan banyak debuannya juga ya teman-teman, karena udah beberapa lama ini tuh mejanya nggak dibersihin. Dan untuk debu-debunya ini tuh lumayan gampang dibersihin ya teman-teman, karena barang-barangnya juga udah pada bersih dan juga dadanya itu rapi-rapi gitulah ya, jadi tinggal dibersihin aja sedikit. Tadinya itu mau saya yang bersihin, tapi kata Pak suami lebih baik saya bersihin yang ada di dalam kamar sekalian gitulah ya. Nah ini tuh ada Uwa ya teman-teman pulang dari sawah. Nah Uwa tuh mampir dulu karena ada Pak suami di depan dan beliau tuh ngobrol-ngobrol gitulah ya. Dan untuk Pak suami dilanjut untuk ngebersihin seluruh barang-barang yang ada di dalam meja ini. Dulunya ini tuh dipakai untuk meja TV ya teman-teman. Dulu itu baru pas pertama pindahan ya, dan untuk saat ini mejanya itu dipakai untuk buku-buku aja, karena untuk saat ini TV-nya juga udah ada bupetnya ya. Nah posisi dede bayi di sini tuh dititipin di mamah ya teman-teman, karena saya juga pengen turun tangan biar cepat selesai karena hari udah mulai agak sore. Jadi kalau kemalaman ini tuh rasanya sayang banget ya teman-teman, karena nantinya kasur-kasurnya itu nggak bisa ditempati, kasihan anak-anak dan juga dede bayi ya. Jadi di sini saya gercep-gercep aja untuk bersih-bersih. Nah di sini saya mau beres-beres dulu lemari ini ya teman-teman, dan ini tuh lemari tempat penyimpanan skincare, bukan skincare sih ya. Kalau skincare mah itu tuh serangkaian perawatan diri gitu ya, yang bener-bener. Tapi kalau saya mah ini mah seadanya banget gitu lah ya, campur-campur. Di sini tuh ada banyak bros juga dikasih sama saudara yang nikahan kemarin gitu ya teman-teman, dan juga ada beberapa produk kecantikan gitu ya yang dipakai sama saya, karena saya itu orangnya simple ya teman-teman. Kalau mau make upan itu tinggal pelembab dan juga bedak tabur aja udah selesai, pakai lipstick udah gitu lah ya, palingan eyeshadow sedikit, pensil alis sedikit udah. Jadi nggak bisa ngalis, nggak bisa pakai foundation setiap hari. Pokoknya kalau nge make up seperti itu tuh tertentu banget, palingan kalau mau undangan gitu lah ya. Dan kalau mau undangan pun itu tuh
jarang banget pakai ya teman-teman, karena menurut saya itu tuh berat banget di muka. Mungkin belum terbiasa ya teman-teman kalau make upan yang berat-berat. Nah ini tuh benar-benar ya lemarinya itu simpel banget, dan ini tuh dibikinin sama Pak suami ya. Jadi ini tuh nggak beli, ini tuh dibikinin sama Pak suami karena ngelihat barang-barang atau alat kecantikan saya itu berantakan. Kata Pak suami nanti saya buatin, dan alhamdulillah ini tuh dibuatin sama Pak suami. Ya walaupun kelihatannya itu jadul banget, simpel banget seperti ini, tapi ini tuh berguna banget bagi saya, alhamdulillah banget ya. Jadi untuk kecantikan seperti ini, walaupun kecantikannya itu sederhana ya, nggak mewah-mewah kayak orang-orang gitu ya teman-teman, tapi ini tuh benar-benar bermanfaat, jadi lebih tertata dan juga lebih tertutup ya, jadi nggak kena debu. Nah ini tuh seperti ini aja lah ya. Kemarin juga ada yang tanya skincare-nya pakai apa. Ya saya mah skincare-nya pakai pelembab aja dan juga bedak tabur. Nah bedak taburnya juga kelihatan ya teman-teman, ada beberapa. Kalau mau kondangan itu tuh pakai bedak taburnya yang warna krem gitu. Dan kalau sehari-hari mah ya pakai yang bedak tabur biasa aja ya, biar nantinya itu ringan di muka, karena saya itu tipe orang mukanya itu kulitnya yang sensitif ya teman-teman, jadi nggak bisa pakai yang berat-berat seperti foundation dan juga yang lainnya. Jadi kalau setiap hari pakai yang seperti itu tuh benar-benar bikin jerawatan banget. Nah kalau yang ringan-ringan pakai pelembab, pakai bedak tabur aja itu tuh alhamdulillah sudah menetralkan kulit muka saya teman-teman, karena kalau berjerawat itu tuh benar-benar sakit banget gitu ya, jangankan banyak, satu pun itu udah sakit rasanya, udah sakit kepala gitu, apalagi kalau jerawatnya itu ada di jidat atau di hidung, itu tuh bener-bener sakit banget. Maka dari itu saya cari aman aja ya teman-teman. Nah kalau pakai skincare itu tuh enggak ya teman-teman, palingan ya seperti ini aja, teman-teman juga bisa lihat sendiri, ini tuh enggak ada skincare yang khusus banget gitulah ya. Nah alhamdulillah untuk meja dan juga lemarinya sudah selesai dibersihkan sama Pak suami, dan di sini posisinya untuk kecantikannya juga sudah saya bereskan kembali. Dan langsung aja nih untuk lemari si kakak, pokoknya abang-abangnya dede bayi dimasukkan ke kamar saya ya teman-teman, biar nantinya kakak-kakaknya dede bayi itu tuh gampang ngambil baju, jadi gak mengganggu dede bayi pas lagi tidur. Nah, alhamdulillah untuk melanjutkan pekerjaan bagian saya nih yang beraktivitas di sini, saya langsung aja gercep untuk menyortir pakaian-pakaian yang dipakai dan juga yang tidak. Pokoknya semuanya itu saya sortir biar nggak kepenuhan di lemari ya teman-teman. Karena kelihatannya juga kurang enak dipandang, dan apalagi kalau ada baju yang nggak kepakai itu tuh buat apa dimasukin lagi. Dan untuk disortir itu saya sortir baju-baju yang jelek, yang udah robek-robek pokoknya ya teman-teman. Karena para emak-emak itu tuh sukanya dasteran walaupun udah robek, itu tuh bener-bener nyaman banget gitulah ya. Dan di sini saya pilah-pilah aja biar nggak kepenuhan, dan untuk yang dipakai saya masukin lagi dan langsung ditata ya teman-teman biar kelihatan rapi di lemarinya. Oh iya, dan untuk lemari kakak-kakaknya dede bayi itu tuh alhamdulillah udah selesai disortir, tapi mohon maaf nggak sempat divideokan karena kalau lemari udah masuk itu tuh pintunya sukar dibuka ya teman-teman, jadi kelihatannya tuh sempit banget, jadi susah banget untuk divideokan. Dan saya sedikit videokan aja pas menyortir pakaian-pakaian saya ya teman-teman. Dan juga jangan salfok sama pakaian-pakaian yang ada di atas kasur, itu tuh bener-bener berantakan banget. Pokoknya saya mau selesain semuanya sekarang biar nantinya itu dede bayi bisa tidur dengan nyaman ya teman-teman. Dan alhamdulillah yang di atas kasur itu tuh pakaian-pakaian yang bersih ya, jadi nggak mengotori kasurnya. Dan di sini posisinya dede bayi masih dititipin di mamah ya teman-teman. Hari pun sudah mulai sore, pokoknya saya ini tuh gercep-gercep aja, pengen cepat selesai biar dede bayi bisa dibawa lagi ke rumah dan ditidurin di kamar ya teman-teman. Oke teman-teman, karena videonya terlalu panjang jadi sampai di sini dulu ya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.